Baik, selamat datang di video tutorial ZW 3D membuat roller bracket. Di video tutorial kali ini kita sudah sampai di video tutorial yang ketiga, yaitu membuat gambar kerja. Pada video tutorial kali ini kita akan coba membuat gambar kerja dari model assembling dan model part roller bracket yang telah kita buat. Ya, jadi nanti akan jadi seperti ini kurang lebih ya. Ini ada beberapa sheet ya. Seperti ini, nanti kita buat gambar 3D-nya juga, kita proyeksikan. Nanti kita akan belajar pengaturan dimensinya juga, pengaturan hurufnya juga. Tapi kita tidak belajar untuk bikin ini ya, nanti takut kelamaan. Supaya tutorialnya juga bisa langsung teman-teman coba gitu, dengan cara yang paling simple. Oke, langsung aja kita buat gambar bendanya dulu deh, biar gampang ya. Nanti kalau udah jadi, tentunya kita tinggal buat PDF-nya ya. Nanti kita ekspor PDF. Oke, kita bisa Ctrl New, masuk ke drawing. Kita pakai standar A4 yang vertikal, ISO. Kita kasih nama roller bracket. Jangan lupa langsung di save aja roller bracketnya. Kita masukin benda pertama namanya base ya. Nanti ketika kita masukin dan kita menemukan ketidaksesuaian misalnya secara huruf ya kurang enak dilihat mata, bisa langsung kita edit ya. Kita bisa masuk ke standar sama yang tadi saya bilang ya, kalau ininya lagi kebuka kita bisa langsung pilih nih, atau kita bisa browse aja. Di sini kita masukin base, open ya. Di sini kita bisa lihat view-nya, dia view tampak kanan. Misalnya kita pengen view tampak atas, ya kita bisa view tampak atas seperti ini. Dan kalau misalnya skalanya terlalu kecil, kita bisa ganti jadi 1:1. Ya, di sini kita punya opsi untuk memunculkan garis putus-putus, garis centerline ataupun garis ulir. Ya, ini kita matiin aja, kita buat pandangan atas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung bikin projection-nya. Nah, untuk projection supaya dia ngikat ya, alignment-nya kita pakai yang ini aja. Nah, misalnya alignment-nya seperti ini. Nah, kalau udah bisa checklist. Oke. Di sini kita lihat ya. Di sini ada garis tangent. Nah, garis tangent ini nggak usah kita munculkan. Kita bisa klik pandangannya, kita klik kanan, lalu kita bisa display others-nya di uncheck show tangent line. Ya, seperti ini. Kita double klik, mungkin kita bisa munculkan garis hidden-nya. Ya. Dan karena ini ulir, kita double klik, kita munculkan garis ulirnya. Ya. Jadi pandangannya kita double klik, ini garis ulirnya kita munculkan supaya tahu nih kalau di sini ulir. Ya. Pandangan atas sama pandangan depannya udah. Nah, mungkin kita pengen tahu nih proyeksi apa ya. Kalau ngelihat dari sini kita tahu ini proyeksi Amerika atau proyeksi orang ketiga ya. Kalau pengen kita cek, kita bisa ke sini roller bracket, klik kanan style manager, masuk ke view, di sini third angle ya. Oke, setelah itu kita pengen bikin gambar 3D-nya, kita bisa ke projection, kita ambil dari sini yang depan ya. Dan ini kita pakai yang axonometric, kita jangan pakai yang rektangular. Nah, tampilannya mau seperti apa? Kalau kita ambil projection-nya dari ini, hasilnya kayak gini nih, kurang bagus. Makanya kita ambil dari pandangan depan. Misalnya seperti ini, kita pakai yang shaded. Garis putus-putusnya nggak usah, garis ulirnya boleh. Kalau udah checklist. Nah, di sini kita buat dia taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kasih ukuran. Nah, kita kasih ukuran nih misalnya. Kita masuk ke dimension. Di sini saya shortcutnya deh ya.
Kita lihat, kita klik di sini. Ya, di sini ada pilihan nih, teksnya mau dia pas di tengah-tengah. Nggak bisa digeser-geser ya, atau kita taruh dia manual placement supaya bisa digeser-geser. Ya, misalnya kita taruh sini nih, klik. Ya, checklist. Oke, kita benerin dulu pengaturannya. Kita lihat di sini. Untuk hurufnya ya, hurufnya ini menurut saya seleranya bukan selera saya gitu hurufnya ya. Jadi saya akan coba ganti tipe hurufnya. Di sini saya tinggal klik kanan di roll bracket style manager dan saya bisa masuk ke pilihan teks ya. Di sini ada teks. Lalu saya di sini pakai misalnya teman-teman terserah ya nanti pakai huruf apa. Kalau saya di sini pakai misalnya FZ Yauti ya. Double klik. Lalu ukurannya saya pakai 1,75 dan saya pakai italic ya. Kita klik OK. Yes. Lihat di sini nggak terjadi apa-apa. Karena yang membuat itu berubah adalah di dimension. Ya. Dimension tipe apa? Tipe linear. Ya, jadi kalau kita klik tipe linear, kita ke teks. Di sini dia use text style. Nah, di sini kita pakai yang tadi kita buat nih, pakai text style-nya pakai ISO ya. Klik ya. Lalu kita apply deh biar kelihatan. Ya. Di sini dia nggak italic, padahal di text style-nya kita sudah buat italic. Ya. Jadi di sini kita ada pilihan untuk membuatnya jadi miring, misalnya minus 30. Apply. Nah, dia sudah miring. Hanya saja koma 00-nya masih mengganggu buat saya. Maka saya bisa ke general ya, di linear di sini general, trailing zero-nya saya checklist. Oke. Sekarang tinggal panahnya, line around. Ya, jadi di line around-nya di sini saya ganti nih. Ini terlalu besar, 1,75 aja. Lalu untuk jarak-jarak ini saya ganti jadi 0,75. Teman-teman bisa bereksperimen ya, mana yang paling membuat teman-teman nyaman. Di sini hanya preferensi yang saya taruh ya, yang biasa saya pakai. Kalau udah apply, oke. Nah, ini mungkin buat saya lebih nyaman ya. Oke, selanjutnya saya pengen bikin potongan sobekan di sini. Karena saya nggak boleh ngasih ukuran di garis putus-putus. Maka saya bisa ke broken section view, pilih pandangannya, lalu pilih mau motongnya pakai apa. Di sini saya mau pakai SP-line ya. Saya tinggal pilih base view-nya, lalu boundary-nya saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Di point-nya saya pakai yang garis ini. Kalau ada checklist. Nah, ini udah jadi. Saya juga tinggal tambahin misalnya butuh center line. Di sini ada center mark. Saya bisa pilih ini. Pilih ini. Pilih ini. Pilih ini. Kalau udah checklist. Kayaknya center mark-nya kurang oke ukurannya ya. Saya bisa ke style manager lagi. Lalu di annotation. Di sini ada di simbol ya. Di sini ada center mark. Kita lihat di sini untuk center mark ukuran A. Ini kita bisa pakai 3. Overrun-nya mungkin 3 juga. Gap-nya mungkin 1 aja. Nah, ini untuk dash-nya, ini kan dash-nya sama ya. Beda. Ini harusnya dash-nya pakai yang garis panjang. Oke, ini dash-nya mungkin pakai 2 aja. Overrun-nya kita pakai 4 gitu. Lalu gap-nya kita pakai 1 aja. Kalau udah oke.
Yes. Ya, jadi lebih ini ya. Lebih bersilangan. Di sini kita pakai center line. Garis ini sama garis ini. Checklist. Nah, tekan lagi scroll pada mouse. Nah, tekan. Udah, setelah itu kita tinggal kasih ukuran dimension lagi. Kita pakai dimension ya, biar dia langsung taruh di sini. Pakai yang ini aja, intelligence. Kalau mau pakai yang tengah, biar nggak usah di place manual bisa juga. Sini sama ini. Nah, terus garis ini sama garis ini taruh di bawah. Titik ini sama titik ini taruh di sini. Lalu garis ini sama garis ini. Nah, ini pakai manual placement. Taruh di sini. Nah, lihat nih. Kita edit dulu ya. Untuk radius, kita klik kanan, Style Manager. Lalu kita bisa ke Dimension. Pakai yang radial. Settingannya dimiripin sama yang linear ya. Jadi kita di sini pakai 1,75. Ini 0,75. Ini juga 0,75, 0,75. Ini pakai 4 aja. Teksnya kita pakai teks style ISO. Ini coba kita apply dulu. Ya, dia belum miring. Berarti ininya kita minus 30. Generalnya, trailing generalnya kita cek. Kalau udah kita oke. Yes. Kita delete ya. Kita bikin dimension lagi. Jadi ketika ini diklik, di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya saya mau seperti ini aja. Tekan scroll sekali pada mouse. Ini kalau panahnya diklik, nah dia terbalik tuh. Berubah arahnya. Oke. Setelah itu kita dimension lagi. Garis ini. Nah langsung aja taruh ke atas bisa. Dia langsung baca. Sorry, ini kita double klik ya. Ini kita double klik. Kita ke kiri 4 minus. Ya, jadi ada 4 M10 kali 1,25. Ini kalau sudah tinggal yang atas ya. Kita kasih dimension. Ini sama ini. Oh ini udah. Mungkin dimension ini sama ini. Kita taruh tengah. Sini. Ini sama ini. Sini. Ini pakai yang ini coba. Nah. Ini. Nah. Taruh di sini. Checklist. Double klik. Ke kiri. 4 minus checklist. Ini geser ke atas. Kita cek dulu apakah ukurannya sudah semua sambil kita rapi-rapihin. Misalnya ini kita geser agak ke bawah. Ini kita geser agak ke atas. Ini kita geser. Nah. Ini oke. Ya, sepertinya ini sudah oke. Tinggal kita kasih path list atau BOM di sini. BOM kita klik. Lalu di sini kita pakai ID, name, sama quantity material aja ya. Ini kalau nggak mau tinggal kita ke kiriin aja. Kalau mau kita tambahin ke kananin lagi. Ya ini kita katasin pada checklist. Nah kita lihat hurufnya ya. Hurufnya masih seperti ini. Kita klik kanan Style Manager. Kita bisa ke BOM, table di sini. BOM, teksnya kita pakai teks style ISO. Kita apply dulu. Ya, dia sudah miring, nggak usah kita tambahin kemiringannya. Ini kita delete dulu, lalu kita BOM lagi, pilih checklist. Oke, checklist. Di sini kalau teman-teman rasa hurufnya terlalu kecil, bisa ke Style Manager lagi, ke BOM, ke teks. Kita ganti aja, jangan 1,75 tapi 2.
0,25 misalnya. Apply, oke. Nah, di sini yang update hanya di kontennya ya, judulnya nggak update. Makanya di sini saya delete, saya masukin lagi. Checklist. Sorry. Nah, checklist. Oke, checklist. Ini bisa geser agak ke bawah dikit. Nah, oke ya. Masih cukup. Oke, jadi ini part pertama. Jangan lupa kita save. Kita lanjut ke part kedua. Ada bracket di situ. Di sini kita insert sheet. Standar. Lalu di sini kita pakai front. Oh, sorry. Ini jangan pakai base ya, tapi pakai yang bracket. Oke, di sini coba kita pakai back. Ya, pakai back. Ini kita pilih di sini aja kalau udah checklist. Oke, di sini untuk tangan lain kalau pengen dimunculin kan garisnya agak kurang oke ya kalau garis putus-putus kayak gini. Sini bisa kita ganti di style manager. Ya, misalnya untuk view di sini ada banyak tipe view ya. Ini bisa kita ganti satu-satu nih. Yang tangent jangan apa namanya? Jangan dash dot gitu ya. Tipe garisnya tapi kita pakai yang solid. Yang ini juga untuk lainnya tangentnya jangan pakai dash dot tapi pakai solid. Nah, ini semua kita ganti nih. Dia pakai solid. Tangentnya section nggak perlu. Oh, ada di bawah dia. Dash dot solid, ini line tangent solid. Ya, break line nggak ada. Ini alternatif paling nggak ada juga. Oke, yes. Nah, ini kalau pengen kita hilangin tadi ya, kita bisa klik kanan. Kita bisa display other, so tangent line-nya dimatiin aja. Paling kita munculin garis putus-putus. Oke. Habis itu kita buat section line. Kita pakai misalnya di sini ada banyak tipe section. Kita pakai yang full section. Pilih pandangannya. Arahin ke titik tengah ini. Diklik. Taruh di sini. Diklik. Location-nya kita taruh di sini. Klik. Checklist. Ya. Di sini untuk garis section saya pengennya garis titik ya, jangan garis titik-titik. Sini saya bisa masuk ke section. Ya, untuk section di sini untuk tipe garisnya saya bisa ganti di sini line type-nya pakai yang long dash dot. Jangan dash dot dot ya. Kayak yang long dash dot. Di sini bisa kita cek ya, kita apply dulu. Apply. Nah, ini udah long dash dot. Apa namanya dia? Ya, long dash dot ya. Nanti untuk teksnya kita bisa ganti all. Di sini kita pakai ISO. Lalu mungkin kita gedein dikit ya, 2, apply. Ya, ini udah miring. Kalau udah miring kita oke aja. Nah, di sini di gambar teknik ada aturan kalau rip nggak boleh dipotong ya. Kalau rip nggak boleh dipotong. Sehingga ini harus saya sembunyikan hatchingnya. Lalu saya bikin sketch baru ya. Di sini sketch manual. Lalu saya kasih fillet di sini. Filletnya 5, garis ini sama garis ini. Dan saya kasih hatching. Ya, di sini saya bisa blok aja semua. Inside-nya pakai yang ini sama ini. Ya, jadi cepat kalau di ZW3D sketchingnya. Lalu kita bikin center line. Kalau
pengen lihat center mark, di panahnya aja diklik ya. Saya kan center line. Checklist. Lalu ini center mark ya. Nah, ini. Checklist. Klik. Ininya kita kecilin aja karena udah terwakili oleh section. Lalu kita buat ini di sini ada potongan robekan juga, berarti kita pakai broken section view. Base-nya ini, boundary-nya pakai yang spline. Kita buat di sini. Ya, lalu depth point-nya sampai sini. Checklist. Potongan sobekannya sudah, tinggal projection pandangan bawah ya, checklist. Ini garis putus-putusnya sembunyikan aja. Oke, paling di sini saya tambahin center mark. Ini sama ini, checklist. Terus saya kasih ukuran, kayak dimension, garis ini sama garis ini, pakai yang tengah aja. Lalu ininya pakai yang ini kita pakai yang ini ya. Sini. Lalu ini pakai yang ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Nah, ini harusnya dia ukuran yang buka kurung tutup kurung tuh. Saya lupa namanya apa. Udah lama banget belajar gambar teknik soalnya. Oke, sekarang yang ini saya kasih garis center line. Ini sama ini, checklist. Kasih dimension. Nah, ini value-nya bisa langsung kita edit di sini ya, 2. Misalnya di sini, ini, nah ini 2-nya hapus nih. Pakai vertikal ya. Wah, ini kenapa dia langsung diameter? Berarti kita ulangi lagi ya. Nah, karena dia langsung diameter, di sini kita menggunakan yang linear saja. Nah, ini sama ini. Vertikal. Nah, kalau udah checklist. Ini agak geser. Ini agak geser ya. Lalu dimension lagi dari sini sampai sini. Lalu ini pakai yang ini. Oke. Di sini kan ada 2 ya. 2. 2. Nah. Lalu saya kasih ukuran ini. Di sini juga ada ukuran. Pakai yang ini. Di sini juga ada ukuran pakai yang ini. Ini ukuran pakai yang ini aja. Ini ukuran. Sini pakainya. Nah. Ini misalnya skalanya nggak mau muncul, kita bisa double klik. Show scale-nya di uncheck ya. Dimension lagi. Ini pakai yang ini. Dimension lagi. Pakai yang ini. Nah, ini paling kita. Nah. Sama ini. Ini. Kita cek satu-satu ukurannya. Oh, ini belum nih. Ini sama ini. Belum. Habis itu ini. Sudah, paling ini misalnya lubang ini mau kita kasih toleransi ya. Kita bisa double klik ini. Lalu kita pakai toleransi H7 misalnya. Tampilannya yang ini. Kita pilih mau pakai H berapa. Di sini ada H7, H6, dan seterusnya. Saya pakai H7 aja, oke. Ya, minus ini nggak pengen saya tunjukkan sebagai minus. Sebagai 0 aja.
Kalau udah seperti ini. Nah, ini udah jadi. Paling kita kalau pengen munculin isometriknya ya, gambar isometriknya, kita bisa ke projection, kita bisa manfaatkan yang ini. Nah, pakai yang ini kali ya. Shaded, taruh di sini, checklist. Ini kita geser ke sini. Ini geser. Nah, ini nih kayaknya nggak nempel ya ke atas nih. Mungkin karena projectionnya pakai ini. Nah, kalau pakai ini dia akan ngikat nih dia nih. Oke, berarti ini kita alignment aja, center vertikal. Nah, udah geser. Ini kurang add. Ini kurang tengah nih kayaknya nih. Atau ini kita klik kanan, edit. Nah, seperti ini. Checklist. Ini sehingga bisa kita geser. Yang kurang BOM-nya, kalau udah kita checklist. Nah, ini udah untuk bracket, kita lanjut ke brush. Ya, berarti klik kanan, insert sheet. Standard view lagi, lalu kita langsung aja di sini brush. Sini saya pakai front. Skalanya 1:1 aja ya. Klik. Kalau udah checklist, sini paling saya langsung broken section view, klik. Pakai yang kotak biar cepat. Di point-nya saya pakai ini. Karena dia akan mewakili tengah ya. Untuk dimension saya munculkan center line, ini sama ini. Lalu dimensionnya saya masukin. Di sini misalnya pakai tengah aja. 20, sini sama sini. 32, sini sama sini. 25, mungkin ini pakai yang sini. Sini sama sini. Oke. Lalu di sini ganti H7 ya. H7. Kita masukin toleransinya pakai yang H7 lubang ya. Jangan salah. Kalau sudah ininya pakai yang ini dimunculin. Checklist. Nah, ini kita pakai ini nih. Ya, jadi cara ngeditnya double klik. Cara ngeditnya kita klik kanan pakai yang ini. Nah, kita taruh di sini yang pakai yang ini yang di kanan nih yang manual placement. Ya, supaya bisa di tengah sini. Nah, ini karena dia as, berarti kita pakai yang H7 juga, tapi dia toleransinya lubang. Misalnya H6. Oke. Kita pakai munculin seperti biasa. Udah checklist. Nah, ini udah selesai. Paling tinggal bikin projectionnya. Klik. Nah, ini pakai yang ini. Klik. Checklist. Ini taruh bawah, mungkin di alignment sekalian, center vertikal, biar ngikut. Paling sama path list ya, jangan lupa. Checklist. Ya, ini udah selesai yang gambar ketiga. Kita lanjut gambar keempat. Makin gampang ya. Yang susah kayaknya gambar 1 sama gambar 2 ya. Gambar 4 nih, gambar 3 nih gampang. Gambar 4 juga gampang. Kita pakai roller misalnya. Oh, rollernya nggak ada ya. Kita browse aja. Sini. Nah, ini kita pakai skala 1:1. Garis putus-putusnya munculin aja. Taruh di sini. Checklist. Broken.
Kita klik, langsung bikin kotak. Di poinnya pakai yang mana aja yang benda silindernya ya. Nah, checklist. Ini habis itu kita bikin center line. Checklist, habis itu kita bikin dimension ya. Dimension kita pakai yang ini aja. Dari 25, ini sama ini 32. Nah, ini dua garis ya, pertemuan dua garis. Ini kita bisa lebarin dulu, kita pakai from two lines. Ini ke sini. Checklist. To-nya juga sama. From two lines. Ini ke sini. Checklist. Taruh di sini. Ini juga sama nih. Kita pakai from two lines. Ini ke sini. Checklist. Habis itu ini ke sini. Nah, to-nya pakai yang from two lines. Ini ke sini. Checklist. Kalau udah kita lanjutin lagi diameternya. Habis itu ini sama ini. Ya, ini kan nggak ada diameternya, kita double klik aja, geser ke kiri, masukin diameter. Ini juga sama, geser ke kiri, masukin diameter. 25-nya kasih toleransi seperti biasa. Pakai yang hole tolerance H7. Oke. Kita pakai yang ini. Checklist. Ini kurang gini, geser bawah. Oke. Habis itu tinggal tengah-tengahnya ya. Ini sama ini. Taruh sini. Ini taruh sini. Ini sama ini. Taruh sini. Sama radius paling ya. Nih kita pilih yang ini. Pakai ini. Taruh yang ini. Nah. Pilih. Ini. Nah. Kalau udah checklist. Ya, tinggal bikin projectionnya aja pakai yang ini ya. Axonometric. Shaded. Misalnya sini klik. Ini garis putus-putusnya muncul ya. Kita hiraukan aja. Oke. Ini kita geser ke bawah. Ini kurang atas. Ini kurang bawah dikit. Atau ini kurang samping deh. Sehingga ini bisa agak sini. Nah, baru BOM, pilih checklist. Nah, tinggal satu deh. Jangan lupa di save. Kita lanjut ke part berikutnya, itu spindle. Klik kanan, insert sheet, standar, masukin spindle. Skalanya kayaknya terlalu kecil ya. Ini garis putus-putusnya munculin aja. Klik. Nah, kalau udah checklist, kita broken section view tapi pakai SP line. Pilih ini, sini, 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 sini. Kalau udah deep point-nya pakai ini. Checklist. Oke. Sekarang kita bikin center line. Ya, center line tinggal pilih aja dua garis. Udah. Center line lagi. Checklist. Geser. Ini kita bisa langsung dimension. Ini kita sudah kasih ukuran diameter yang dalam. Lalu kita kasih dimension lagi, misalnya di sini. Ya, pakai yang manual placement aja. Kita taruh di sini kurang lebih. Sama yang
ini. Oke, sekarang kita kasih ukuran yang ini. Lalu ini sama ini. Ini sama ini. Lalu ini ke dalam. Nah, setelah itu yang ini boleh. Ini pakai yang tengah aja kali. Nah, biar saya bisa ambil kurang lebih di sini. Lalu yang ini sama ini di sini. Setelah itu kita kasih toleransi ya. Checklist dulu. Ini kita kasih toleransi. Dia pakai toleransi SAF ya. SAF berarti pakai yang H6 aja. Lalu kita pakai yang ini. Oke, sudah selesai. Mungkin kalau mau ditambahin ukuran boleh yang ini ya. Ini sama yang tengah sini. Oke. Kita cek lagi ada ukuran yang kurang atau enggak. Kita geser, lalu kita projection. Terserah ya tampilannya mau seperti apa. Misalnya ini. Garis putus-putus nggak perlu, taruh di sini. Kalau sudah checklist, ini kita geser. Ya. Lalu jangan lupa mungkin supaya lebih tengah lagi nih kasih alignment vertical center. BOM kita pilih checklist. Oke, kalau udah checklist. Nah, ini untuk drawing yang masing-masing part udah selesai. Sekarang kita bikin drawing yang assembling. Ya, kita insert sheet. Kita pakai mungkin kertas A3 aja ya. Mungkin di sini kita klik kanan lalu atribut. Sorry. Mungkin di sini ya. Kita klik kanan lalu sheet format atribut. Dan kita pakai yang A3 horizontal ISO. Oke. Lalu kita buat standar. Kita browse pakai yang assembling. Open. Nah, ini mungkin pandangannya ganti ya. Pandangannya yang atas, jangan front. Skalanya juga 1:1. Mungkin muat ya. Taruh di sini aja. Nah, checklist. Setelah itu kita section nih. Ini kalau garis putus-putusnya mengganggu, kita hide aja. Hidden line-nya. Habis itu kita full section. Pilih. Ambil dari titik ini ke titik ini. Kalau udah location-nya pakai yang di sini. Nah, checklist. Ini bisa digeser ya. Kalau skalanya mau dihilangin, bisa double klik di sini, show scale-nya di uncheck. Oke. Setelah itu, nah di sini nih. Ini kan harus rib-nya nggak boleh dipotong ya. Berarti ini kita blank. Ini kita blank, kita bikin drawing. Pakai draw aja. Misalnya dari sini ke sini, ke sini. Tekan scroll sekali, tekan scroll sekali lagi untuk mengulang perintah. Sini dan sini, tekan scroll sekali. Pakai fillet ya. Ini dan ini. Tekan scroll sekali, tekan sekali lagi. Pilih ini sama ini, tekan scroll sekali, tekan sekali lagi. Checklist. Habis itu kita cross hatch. Ini kita blok aja nih. Nah, habis itu kita pilih inside-nya yang ini sama ini. Mungkin angle-nya kita 90. Kalau udah checklist. Hatching dulu. Ini kita blok lagi. Inside-nya pakai yang ini sama ini. Checklist. Ya, kalau udah, nah ini. Karena sudah kita kunci, jadi kelihatan nih lubangnya. Kalau dia berputar, lubang yang ini nggak kelihatan. Ya, ini mungkin kita bisa buat center line ya, di sini. Center line.
Dari sini ke sini, checklist, kita tarik garis, lalu buat lagi center line, sini ke sini, checklist. Nah, ini sudah, paling tinggal kita buat projectionnya kali ya. Base-nya ini pakai yang ini ya, pakai axonometric. Nah, pakai axonometric, misalnya kita pakai yang ini, shaded. Ya, klik di sini, checklist. Ini bisa kita geser ke bawah. Agak bawah mungkin ya, nanti buat tempat BOM-nya. Pilih. Pastiin dia udah seperti ini, oke. Taruh di sini, habis itu checklist. Setelah itu kita buat hole, ya. Sorry, bukan hole, tapi balloon. Kita bisa pakai auto balloon. Pilih aja pandangan ini. Pandangan ini juga boleh. Sorry, yang ini ntar dulu. Ini kita checklist dulu. Setelah itu auto balloon lagi, pilih yang ini, checklist. Oke, sekarang kita lihat untuk huruf balonnya sama lingkaran balonnya ini bisa kita edit. Style Manager, kita bisa masuk ke simbol di annotation ya, sorry. Kita bisa ke balon, teksnya kita bisa pakai yang ISO yang sudah kita buat ya. Oke, setelah itu bisa kita apply dulu supaya kita bisa lihat perubahannya. Nah, ukurannya belum ukuran miring. Ini kita minus 30, apply. Lalu untuk ukuran lingkarannya, kita bisa pakai ukuran misalnya 7. Apply. Nah, ini sudah. Oke. Nah, di sini biasanya kita pengen pakai patahan ya. Atau di sini istilahnya jog. Bisa kita tambahin jog. Ya, kalau udah kita klik kan garisnya terus kita tarik aja nih. Nah, sehingga dia bisa patah seperti itu. Nah, ini nomor 4 apa ini? Nomor 4 roller, nomor 3 push. Nah, nomor 3-nya nggak kelihatan nih. Ini kita geser aja. Kita geser ke sini. Nah, walaupun otomatis ya kita tetap harus cek juga ya. Jangan sampai nanti orang bingung baca gambarnya. Nih, kalau kayak gini nih, agak bingung mungkin kita taruh di tengah nih. Nah, seperti ini. Jadi nggak harus nempel ke garis ya. Dia nempel ke bidang juga oke. Seperti ini. Misalnya gini, kita tambahin jog point. Ini juga, misalnya gini aja dah. Dan nomor 2-nya mana nih? Bracket. Oh, di sini nih. Nah, mungkin nih kita delete aja. Kita buat balon manual. Dari sini. Nah. Dah, checklist. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dirapiin masing-masing, disesuaikan sama seleranya. Paling di sini kita coba tambahin beberapa ukuran supaya orang tahu nanti ukuran terluarnya berapa. Misalnya dari sini ke sini. Atau kita ngambilnya dari sini deh. Dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Nah, ini udah ada garis sectionnya. Paling kita tinggal tambahin center mark aja. Di sini center mark. Sorry. Pakai center mark ya. Ini, dan juga ini. Checklist. Oke, setelah itu kita kasih ukuran di sini mungkin. Ini. Lalu pakai ukuran ini. Terus ukuran ini. Nah, ini pakai manual placement aja. Ini juga mungkin bisa. Untuk balonnya mungkin bisa kita agak geser ke bawah kali ya. Nah, setelah itu kita bisa kasih ukuran ini.
sama ini. Bisa taruh yang tengah. Checklist, kalau balonnya ngalangin, kita bisa tarik ke sini. Ke dalam misalnya ya. Nah. Oke. Ini kayaknya sudah cukup ya. Jadi, sekian tutorial membuat roller bracket ya. Mulai dari part, assembling, sampai dengan drawing. Harapannya teman-teman bisa punya gambaran gimana mudahnya mendesain menggunakan ZW3D. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah cara mendesain metode bottom up. Di tutorial berikutnya, kita akan coba mendevelop tutorial untuk mendesain secara top down. Menggunakan teknik multi-solid ya. Saya dulu pakai tekniknya multi-solid. Ada juga yang pakai teknik macam-macam untuk top down tuh. Ada yang pakai skeleton juga atau pembuatan rangkanya dulu ya, bikin sketch masing-masing. Ada juga yang senang seperti itu. Kalau saya lebih senang nanti teknik multi-solid. Nah, apa itu teknik multi-solid dan gimana cara mendevelop top-down design? Saksikan di video tutorial berikutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar atau tanya di nomor yang ada pada video. Dan juga jangan lupa untuk like, share, and subscribe.